sini bersama saya namanya Kevin Lee. Boleh perkenalan diri kok. Boleh. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Martin Yukianto, mahasiswa dari Binus University. Jadi ini sini aku mau bertanya dikit nih kepada Koko sebagai mungkin calon pembeli antar komputer atau orang yang sedang melakukan di sini ya. Mungkin pertama pernah gak nih pas lagi mau nyari sebuah komponen spesifik antara itu GPU atau CPU tuh merasa kesulitan nyarinya? Kalau dari pribadi sih pernah ya. Kayak kita mau cari, kalau saya sih terutama mau cari keyboard, mau cari motherboard, mau cari RAM gitu ya, agak susah sih. Boleh kayak di elaborate gitu ya? Kenapa susah? Apakah secara online atau offline-nya susah atau gimana? Lebih tepatnya sih karena kita susah buat ngecari trust source-nya dari mana gitu ya. Kayak contoh kalau di Tokopedia itu kan pasti ada banyak pembeli gitu ya. Terus kita juga kurang tahu kalau misalkan dia jual spare part begitu, kadang ada spesifikasi yang nggak di-define. Pasti ada atribut yang kurang lengkap seperti itu. Sehingga yang membuat kita tuh kadang kurang trust sama barang ini. Mungkin untuk selanjutnya faktor apa aja sih yang membuat Koko buat mikir kayak oh ini layak dibeli produknya? Jadi untuk harga, merek atau apa? Kalau untuk faktor apanya itu, kalau dari aku secara pribadi pasti aku akan lihat dari segi kualitasnya, dari segi merek, terus kejelasan informasi di dalam produknya apakah lengkap atau enggak. Jadi jangan sampai aku membeli produk itu detailnya itu kurang lengkap, jadi pada saat barangnya sampai jadi kurang sesuai dengan ekspektasi. Terus di samping itu kita juga mempertimbangkan harga juga gitu, mana yang lebih worth it seperti itu. Sorry. Ya, Mungkin kan tadi pertimbangan Koko faktornya ada kayak harga, spesifikasinya yang detail atau enggak. Tapi menurut Koko review dari para pembeli ini penting banget atau enggak? Atau itu faktor kayak tambahan aja? Kalau dari aku secara pribadi ya itu akan mempengaruhi kita saat mau membeli barang ya, karena ulasan itu juga penting sehingga kita juga jadi trust sama barang ini gitu, karena orang pasti juga pernah beli itu terus review, terus kalau misalnya reviewnya bagus kita pun juga pasti akan ikut beli. Kalau sendiri kan kita dari tadi tuh bahasnya mungkin kayak masih komputer, keyboard, spare part dan lain-lain. Tapi kalau merakit PC sendiri gitu dari motherboardnya, CPU, GPU, kau pernah rakit sendiri nggak? Jujur belum pernah, tapi kepengen banget sih. Oke. Kepengen gitu berarti pernah tertarik ya mau bikin PC? Ya. Gimana kalau misalnya rakit PC gitu, kau kepikirannya beli itemnya masing-masing secara online atau offline? Kalau preferensi ya lebih enak beli di online sih, soalnya kan kita bisa sekalian ngecek, sekalian browsing, nggak dikejar sama waktu, terus kita bisa sekalian googling juga gitu, dibanding kalau misalnya offline gitu kan. Kalau misalnya offline kita mungkin dikejar sama waktu, kita kurang riset sama produk-produk ini gitu. Kalau misalnya kayak online gitu kan sebenarnya ada banyak pilihan ya, bisa beli Tokped, Shopee atau Lazada. Menurut Koko kalau misalnya ada satu toko misalnya kayak Enter Komputer ini kan sudah besar, dia buka websitenya sendiri, Koko akan tetap lebih beli komponennya dari si Enter Komputer ini atau dari e-commerce yang lain? Pastinya kita akan beli di Enter Komputer ya, soalnya kan dia adalah salah satu vendor ya, vendor buat ngejual, salah satu seller yang buat ngejual spare part, khusus spare part komputer gitu, dibanding seller-seller yang ada di marketplace sih. Kalau memang misalnya Enter Komputer jadi nih dia bikin websitenya, kira-kira informasi apa aja yang Koko harapkan ada di setiap produknya atau apapun lah gitu? Informasi yang aku harapin kalau misalkan memang ada website Enter Komputer ya, satu pastinya produk, jadi setiap produk tuh dijabarin spesifikasi dari setiap produknya apa, atribut apa. Contoh kalau misalnya RAM-nya ini khusus untuk apa, DDR3, DDR4 dan seterusnya, kapasitasnya berapa, ukurannya berapa dan lain sebagainya sih. Selain itu kalau misalkan webnya juga jadi, harapannya adalah kan ini cocok untuk orang yang emang mau nge-build PC, jadi sekaligus sekiranya bisa tambahin fitur buat ngebandingin spek yang dia pilih dengan spek yang tersedia di toko tersebut, kira-kira cocok atau enggak, seperti itu. Mana yang lebih bagus, mana yang enggak, jadi kita bisa melihat perbedaan dari setiap item. Kalau misalnya
kita ngomong Enter Computer ini menyediakan fitur compare dan apa. Tapi kan biasa kan seperti yang kita tahu produk-produk komputer apalagi part-partnya itu kan cukup teknikal. Menurut Koko, kalau kita memakai fitur customer service itu akan lebih efisien nggak untuk membantu? Atau Koko lebih suka pakai chatbot aja gitu, tapi chatbot yang Kalau untuk customer service buat nge-handle kesulitan dalam ngerakit PC ya, itu tuh lumayan berguna ya, karena kan kita langsung kontak atau kita langsung menghubungi orang yang emang ngejual spare part yang kita beli kan secara langsung. Jadi berguna sih gitu. Karena mereka yang pasti lebih ngerti. Jadi kalau kita berikan opsi, bisa nih pakai chatbot, Koko lebih bakal pilih pakai chatbot atau CS? Chatbot akan dipakai kalau misalkan si customer service-nya nggak bisa jawab sih. Oke. Sama mungkin ada lagi saat mau beli barang kan Koko tadi kan lebih memilih online. Sedangkan kita tahu biasa kalau misalnya rakit PC atau apa GPU itu kan punya ukurannya berapa kali berapa apa kita nggak tahu takut mati PC atau enggak. Pernah nggak memiliki kesulitan kayak pengen bisa ngebayangin ini ukurannya berapa gitu, bukan cuma dari angka. Iya. Nah, kalau kayak gini kan kita memiliki ide di mana kita implementasikan AR, jadi kayak pas klik nih produk dia bisa nampilin. Apa menurut Koko itu possible banget untuk dibentuk atau malah kayak fitur yang unik doang? Possible sih, itu bagus. Oke. Mungkin ada juga mengenai loyalty program. Menurut Koko, kalau Koko udah beli di satu toko, apakah akan beli toko itu terus? Karena kan misalnya item komputer seperti GPU itu kan mereknya bisa dijual banyak toko ya, dan harganya pasti mirip-mirip. Mending Koko cari yang lebih murah di toko lain atau beli di toko ini terus karena udah loyalty program sama dia. Kalau aku secara pribadi aku akan lebih fokus untuk membeli satu produk yang aku percaya ke toko tersebut. Jadi contoh nih, kalau misalnya di Enter Computer kan semua orang pasti tahu ya Enter Computer sebagai toko yang memprovide spare part komputer. Jadi nggak perlu diragukan lagi gitu. Kalau misalkan dari sisi mereka ada ngejain program loyalty, jauh lebih bagus karena mereka aja udah dikenal sebagai toko yang nge-provide spare part komputer, yang artinya kalau misalkan saya beli terus di situ secara terus menerus, punya retention untuk membeli spare part komputer secara terus menerus, saya pasti punya keuntungan gitu. Keuntungan mungkin yang ditawarin ada diskon bisa jadi, karena spare part komputer kan ada yang lumayan mahal ya. Kalau misalnya pembelian keberapa ya bisa dikurangin, atau skema-skema yang lainnya gitu. Jadi orang terdorong untuk beli dan punya rasa trust terus sama si Enter Computer dengan program loyalty tersebut. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Koko pernah nggak beli barang di Enter Computer atau mungkin mengikuti prosedur tapi nggak jadi beli? Pernah Mana ya, beli atau nggak jadi beli? Pernah nggak jadi belinya. Oh, tapi udah pernah ada coba, niatan ya, masuk ada ya? niatan. Kira-kira menurut Koko kayak ada nggak progres apa yang kurang dari Enter Computer sehingga membuat Koko nggak mau beli? Mungkin kayak tesnya itu lama, suppliernya lama, atau apapun lah kekurangannya. Sebenarnya waktu itu nggak jadi beli karena pertimbangin harga sih, harga dan niat untuk tekad untuk merakit PC-nya masih kurang, soalnya kan knowledge-nya juga kurang gitu untuk ngerakit. Mungkin dari interviewnya segitu aja. Terima kasih ya Ko untuk waktunya.